Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang apa yang didapat dari meditasi. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis. Maaf. Topik kita kali ini adalah bagaimana meditasi membuka tabir fenomena alam. Fenomena alam didalilkan sebagai kejadian yang tidak dalam rekayasa atau disebut sebagai accident non artificial. Pengetahuan mendalilkan demikian. Kita lihat apa memang benar tidak ada campur tangan manusia di sana dalam setiap fenomena alam yang terjadi terkait dengan hujan, panas, dingin, gunung Merapi meletus, gempa, banjir, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat. Awal mula realita diciptakan sekaligus. Manusia juga diciptakan beberapa kelompok manusia untuk bertugas menyiapkan bumi bagi kehidupan selanjutnya. Di daerah panas diturunkanlah manusia yang berkulit hitam agar kuat menahan panas dan tinggi besar agar fisiknya kuat menahan alam itu, menjelajahi alam itu. Ada yang berkulit kuning, putih, merah, dan lain-lain. Tapi prinsipnya adalah awal ciptaan itu sekaligus diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Grand design-nya diciptakan oleh Sang Maha Pencipta itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai takdir. Ditakdirkan semuanya oleh Tuhan pada awalnya itu. Takdir yang merupakan ketetapannya. Tapi pada episode berikutnya, kelahiran manusia, takdir itu hasil dari evaluasi dari apa yang dia lakukan, ucapkan, dan pikirkan. Konsep ini banyak yang mengatakan sebagai konsep reinkarnasi. Saya meyakini itu. Jadi, awal mula ciptaan yang utama sebetulnya adalah energi dan sel. Energi dan sel. Jadi, energi itu yang kita kenal berikutnya sebagai spirit. Sel itu kita sebut sebagai fisik. Tuh. Nah, awal mula ciptaan bukan saja fisik yang diciptakan, tetapi sistem. Diciptakanlah sistem. Sistem terkait dengan keberadaan ciptaan itu. Misalnya, kalau terjadi gempa oleh akibat ini, hujan oleh akibat ini, panas akan menimbulkan begini, dingin akan menimbulkan begini. Air akan bersifat seperti begini, kira-kira air itu mencari tempat yang lebih rendah. Api akan bergerak ke arah vertikal. Angin akan bergerak ketika terjadi perbedaan suhu, sehingga terjadi perbedaan atmosfer dan terjadi perbedaan ruang. Tanah menerima semua yang ada. Jadi Allah menciptakan sekalian dengan sistemnya. Sistem itulah yang akan beroperasi atau menjadikan semua hidup dan berkehidupan. Sistem itu. Misalnya, gelas terbuat dari kaca oleh karena ini dari pengetahuan kita itu. Jadi Tuhan itu maha ilmu dan maha pengetahuan. Berikutnya, ketika kita berpengetahuan atas ilmunya, maka disebut dengan science. Science berbasis pada fisik. Fisik yang menjadi alat ukurnya. Artinya sesuatu yang bisa ditengarai menjadi alat ukurnya.
ada lagi satu lagi science, itu science, spiritual science, yang menjadi alat ukur tentu bukan fisik, tetapi mengalami. Dia melihat proses itu. Dia melihat kejadian itu. Dia berada di pada kejadian itu. Sains lebih kepada mengacu kepada spirit. Jadi ada dua jenis sains menurut saya, itu sains yang mengacu kepada fisik, realita fisik, dan satu lagi sains yang mengacu kepada spirit, yaitu spiritual yang saya sebut. Nah, kedua hal ini berikutnya menurunkan teknologi. Bagaimana cara mengaplikasikan dari pengetahuan ilmunya Tuhan ini. Jadi, pengetahuan akan ilmunya Tuhan disebut sains. Ilmu akan pengetahuan tentang ilmunya Tuhan disebut dengan teknologi. Nah, apa teknologi spiritual? Teknologi spiritual yang saya pahami, meditasi. Meditasi. Benarkah fenomena alam itu terjadi hanya karena kehendak Tuhan, atau hanya kehendak alam, atau ada campur tangan manusia di dalamnya, di dalam setiap ada fenomena. Manusia kita lihat terdiri dari ruh, jiwa, badan fisik, dan pikiran. Manusia pertama yang dilahirkan, yang diciptakan, itu memiliki kemampuan sama dengan kemampuan Tuhan dalam konteks penugasannya. Ada yang ahli tumbuhan, ada yang ahli falak, ada yang macam-macam. Jadi, data itu terekam dalam jiwanya. Dan jiwa bukan hanya merekam data awal, tapi data yang dialaminya pada kehidupan. Kehidupan adalah sebuah proses menjalankan takdir. Yang ujung dari kehidupan, proses perjalanan itu disebut nasib. Pada penciptaan berikutnya, nasib menjadi acuan untuk penilaian bagi takdir. Jadi nasib itu akan menjadi bahan penilaian. Nasib adalah upaya yang pernah dilakukan dalam episode kehidupannya. Nah, bagaimana ciptaan yang berasal dari sel dan energi tadi berkembang dan terus berkembang? Tuhan Maha Pengasih, oleh sebab kasih sayangnya, maka kesalahan dan kebaikan tidak dinilai dengan hukuman, saya pikir, tapi dinilai dengan seberapa mampu kau bisa melaksanakan tugasmu, dan kalau gagal akan diulang untuk dilahirkan kembali. Nah, ketika dilahirkan kembali, data itu terbawa. Artinya apa? Ada sistem, ada pengetahuan Tuhan atau ilmunya Tuhan yang ada di dalam jiwa itu. Ketika kita mampu menggalinya, maka kita dapat mengambil hikmah dari pengalaman itu. Tuhan hadir dalam rangka menjaga, memelihara, dan mengawasi. Apa yang Dia jaga? Sistem yang Dia ciptakan. Apa yang Dia awasi? Sistem yang Dia ciptakan. Apa yang Dia pelihara? Sistem yang Dia ciptakan. Itu yang dipelihara Tuhan. Berikutnya, manusialah yang sesogianya menjadi komando bagi dirinya dan alam semesta raya ini. Maksudnya komando dalam rangka mengawasi, menjaga, dan memelihara. Sehingga
kehadiran manusia bukan hanya sebagai perusak, tapi mampu menjadi pemelihara dan sekaligus pembangun. Apa yang dibangun? Tentu budaya peradaban yang dibangun manusia itu. Budaya peradaban. Kita hanya bisa melakukan 3 hal. Berpikir, berucap, dan berbuat. Dan anugerah kehendak bebas bisa memilih dan memilah. Dan daya hayal. Itu yang dianugerahkan kepada manusia. Selain manusia tidak dianugerahkan itu. Tapi kita tercipta dari materi yang sama. Sel dan energi. Nah, dalam sel dan energi inilah ada ramuan-ramuan yang untuk menjadikan kita bersikap seperti hewan, manusia, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ketika kita berakal, hewan juga berakal. Tapi akalnya tidak seluas akal manusia. Berarti ramuan yang dasar ramuannya sama, tapi waktu mixnya berbeda. Banyak orang mengatakan hewan tidak berakal. Tapi sebetulnya meditasi menjelaskan bahwasanya hewan berakal. Contoh sederhana, kucing selalu mengendap-endap sebelum dia mencuri ikan dalam dapur kita. Harimau mengendap-endap untuk memangsa-mangsanya. Dan lain-lain sebagainya. Walaupun dia hanya berjuang untuk hidup, tapi sebetulnya dia ada kehidupan. Ada kehidupan. Jadi materi yang sama, tapi rumus adonannya yang berbeda. Resepnya sama, tapi ukurannya yang berbeda, takarannya yang berbeda. Terkait dengan turunnya hujan, apakah itu murni, mutlak kehendak Tuhan? Bahwa itu kehendak Tuhan harus turun hujan dan tidak harus berhenti di sini dan saya pikir tidak begitu. Hujan turun karena ada sebab. Sebab suhu udara dan lain-lain. Jadi dia tidak bekerja secara konstan, hujan itu. Hujan juga hidup. Dia memiliki kesadaran hidup. Dia akan bekerja sesuai dengan alam yang ada di sekitarnya yang menjadikan dia bisa menurunkan hujan atau tidak. Di daerah gurun pada takdirnya selalu jarang turun hujan. Di daerah tropis selalu turun hujan yang teratur. Ketika hutan kita tidak rusak. Bumi tidak kita gali secara besar-besaran. Ketika ini kita lakukan, polusi udara kita rusak, maka akan berubah mekanisme turunnya hujan. Artinya campur tangan Tuhan juga, campur tangan manusia ada di sana. Nah, Tuhan sebetulnya tidak campur tangan lagi dengan sistem yang dia bangun. Tinggal masalahnya dia hanya menjaga keharmonisan itu. Kalau sudah melebihi kerusakan yang melebihi takaran yang dikehendaki sehingga terjadi ketidakharmonisan yang sangat parah, maka Tuhan turun tangan. Tuhan akan turun tangan. Jadi sistem itu yang membuat fenomena alam itu. Demikian juga dengan gunung. Gunung meletus, gunung berapi. Kenapa dia meletus? Karena dia menyesuaikan diri untuk bisa dapat terus hidup demi kepentingan alam dan manusia itu. Banjir. Kalau nggak ada manusia, mungkin nggak ada banjir. Karena sistemnya berjalan semestinya. Hukum-hukum alam berjalan dengan semestinya. Karena kenapa? Manusia yang diberi kehendak bebas dan daya hayal. Selain manusia tidak. Artinya apa? Dia patuh pada sistem yang ditetapkan. Tapi sistem ini sangat terkait dengan keseluruhan. Jadi kita berasal dari satu zat yang sama.
untuk hadir di muka bumi ini. Artinya apa? Tuhan itu meliputi semua yang ada. Ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalam Tuhan itu sendiri. Dan semua ciptaannya terdiri dari zatnya. Oleh sebab itu, kita adalah terikat dengan sebuah sistem. Kita adalah bagian dari yang lain. Kita tidak berdiri sendiri. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan bisa memperbaiki alam, bisa merusak alam, dan juga bisa kita menjaganya sehingga terjadi keseimbangan. Prinsipnya harmonis. Ketika harmonisan sudah terlalu jauh melenceng, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan turun tangan. Oleh sebab itu, agar kita paham, kita mengerti tentang konsep alam ini, bahwasanya alam ini adalah saling terkait, bukan bagian per bagian, kita harus bisa mengenal diri kita. Agar apa? Agar kita mengerti. Kenapa harus kenal diri kita? Di dalam diri kita, di kedalaman diri kita yang disebut dengan jiwa itu, ada data, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang bisa menengarai bagaimana alam ini. Dan kita harus juga membangun hubungan dengan alam, membangun hubungan sesama manusia, dan membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita paham. Kita menuhankan Tuhan yang kita yakini, tapi kita nggak paham mekanisme kerja Tuhan, kan repot. Kita bagian dari alam, tapi kita nggak tahu bagaimana berhubungan dengan alam, kan repot. Kita adalah bagian dari manusia yang lain. Walaupun kita nantinya akan menjalani akibat dari yang kita perbuat secara individu, tetapi pengalaman bermasyarakat sebagai manusia itu sangat menentukan. Oleh sebab itu, ketika kita mampu membangun hubungan dengan alam, alam yang dikatakan sebagai memiliki 4 unsur, air, angin, api, dan tanah. Tapi sebetulnya unsurnya lebih. Kita hanya baru bisa dikenalkan dengan itu. Yang menjadi sesuatu nantinya. Nah, ketika kita mampu membangun hubungan dengan alam, maka alam itu juga akan membangun hubungan dengan kita. Ketika kita sudah kenal dengan alam itu, kita sudah tahu dengan alam itu, kita sudah tahu mekanisme karakter dia bekerja, tentu bisa dong kita bernegosiasi terkait alam, misalnya dengan angin. Angin yang terlalu kencang, ketika kita sudah dekat dengan angin, menyatu dengan angin itu, karena kita selalu menghargai angin itu dan belajar tentang bagaimana membangun hubungan dengan angin, maka angin bisa kita, karena dia hidup, dia bisa mendengar. Ketika angin terlalu kencang, kita bisa hanya berucap, angin jangan terlalu kencang. Karena kenapa? Dia nggak memiliki akal seperti kita. Dia bekerja ya seperti angin lah. Dia nggak melihat ini begitu. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan angin, maka angin bisa berkolaborasi dengan kita. Bukan nurut perintah kita, bukan itu. Tapi dia toleran terhadap kita sehingga dia akan melemahkan daya geraknya. Demikian juga dengan api, dengan tanah, dan segala macam. Dan ketika itu, kita juga meminta kepada Tuhan tentu, agar Tuhan menyetujui apa yang menjadi keinginan kita. Jadi mengenal diri, mengenal Tuhan, mengenal alam, dan mengenal sesama dalam rangka agar supaya ucapan, perbuatan, dan pikiran kita itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Tentu berbeda meminta ridho atas keinginan kita dengan meridhoi atas kehendak Tuhan. Meridhoi apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita dengan meminta
agar Tuhan meridhoi apa yang menjadi keinginan kita, tentu suatu hal yang berbeda. Demikian juga dengan aku tidak melakukan apa yang kau larang, dengan aku melakukan apa yang tidak kau larang, sesuatu yang berbeda. Mungkin kita harus berpikir dalam tentang hal ini. Jadi artinya, kita bisa berkomunikasi dengan alam itu, dan kita bisa bernegosiasi. Artinya apa? Hujan bisa kita minta untuk tidak terlalu kencang. Angin bisa kita minta untuk tidak terlalu kencang. Api kita bisa minta untuk tidak terlalu bergejolak. Walaupun ujungnya atas izin Tuhan. Ketika kita dalam koridor bersesuaian dengan sistem yang dibangun Tuhan. Cara kerja Tuhan itu bagaimana kita harus juga tahu. Pertanyaannya, apakah Tuhan berpihak kepada kita yang kita sudah merasa melakukan kebenaran? Kebenaran yang kita lakukan, kebenaran kita, belum tentu kebenaran Tuhan. Aku seperti sangkamu, tapi yang kau sangka aku bukan aku. Maknanya begitu. Kita harus terus berjuang, belajar. Jadi terkait dengan pawang hujan dan lain sebagainya, kita bisa melakukan negosiasi dengan hujan itu. Kita bisa melakukan itu. Dan diperbolehkan oleh Tuhan. Makanya kita harus bergaul dengan alam ini. Jangan semena-mena seolah-olah kita menjadi Tuhan bagi alam. Sesuka hati kita menggali tanah untuk kepentingan hanya kesenangan. Memang kita manusia ini dalam proses kehidupannya selalu awalnya ya mencari kesenangan lah. Dengan sekolah, dengan belajar, dengan berpikir, dengan bekerja, dan ujung kesenangan. Baru berikutnya, ujung-ujungnya baru berspiritual. Tapi alangkah baiknya kalau dari awal kita sudah berpikir dalam untuk tidak menilai kalau kita nggak paham. Kita nggak punya hak nilai. Saya mau sampaikan bahwasanya saya sangat menghormati Mbak Rara. Begitu banyak kontribusinya bagi bangsa ini. Dia melakukan sesuatu yang dia yakini. Tidak bisa kita ukur dengan keyakinan kita. Tapi nyatanya, dia diperbolehkan hadir di sirkuit Mandalika. Dan saya menaruh hormat kepada yang merekomendasikan atau menetapkan bahwa Mbak Rara ada di sana. Saya melihat dari kedalaman berpikir, saya salut dengan Mbak Rara yang sudah banyak berkontribusi. Terima kasih Mbak Rara. Ketika kita berpikir dalam, memang kita menjadi orang yang sedikit Mbak Rara. Teruslah berjuang dengan apa yang Mbak Rara yakini, dan saya yakin apa yang Anda lakukan juga merupakan ridho Tuhan. Jadi kita sangat berkontribusi dalam tumbuh kembangnya alam. Kita punya kekuatan, punya power yang luar biasa. Karena apa? Kita lihat dari pengalaman pertama kita dilahirkan. Dan artinya kita bisa bersama-sama dengan alam ini untuk membangun sebuah kesepakatan-kesepakatan dalam artian keseimbangan, harmoni. Jadi, turunnya hujan bukan mutlak kehendak Tuhan. Tapi sistem yang menjadikan hujan. Dan Allah menjaga sistem itu, memelihara dan menghidupinya, menjaganya. Kita sebagai manusia yang diberi kehendak bebas daya hayal, siogianya juga menjadi penjaga, pemelihara, dan pengawas alam ini sambil memberdayakan alam ini, bukan memperdayakan alam ini. Terima kasih saudara-saudaraku, tetap sehat, bahagia, dan sejahtera. Sampai ketemu besok.